Pada kesempatan kali ini, saya Muhammad Imam Karismananta akan memaparkan hasil olahan data dari jurnal berjudul System Thinking for Developing Sustainable Complex Smart City based on Self-Regulated Agent System and Fog Computing untuk menempuh mata kuliah pengantar berpikir sistem. Di sini ada abstraksi dari jurnal berjudul System Thinking for Developing Sustainable Complex Smart Cities based on Self-Regulated Agent System and Computing yang ditulis oleh Abbas, Yahen, El-Hosni, Singh, and Kalhambashi. Jurnal ini berlatar belakang tentang kesenjangan antara dunia digital dan fisik yang semakin berkurang dari akibat kemajuan teknologi, informasi, dan komunikasi. Smart City yang layak, efisien, andal, dan aman menjadi kenyataan. Smart City masa depan akan dicirikan dengan distribusi tinggi, keterbukaan, heterogenitas, kompleksitas, lingkungan kerja yang tidak dapat diprediksi, dan sifatnya yang berskala besar. Karakteristik yang menantang ini memerlukan transisi dari paradigma berpikir bagian tradisional yang mempelajari sistem dengan memecahnya menjadi elemen-elemen terpisah ke paradigma berpikir sistem yang muncul mewakili pendekatan holistik yang berfokus pada cara bagian-bagian penyusun sistem saling terkait dan bagaimana sistem bekerja dari waktu ke waktu, dan dalam konteks sistem yang lebih besar. Dalam artikel pertama ini bisa dipelajari Smart City dari perspektif berpikir sistem dan kemudian memperkenalkan sistem agen pengatur mandiri dan komputasi kabut sebagai paradigma teknologi yang menjanjikan untuk mengembangkan aplikasi Smart City yang kompleks dengan skala besar di masa depan. Hasil simulasi awal untuk menguji kinerja kerangka disusun ini, hasilnya penelitian menunjukkan bahwa sistem agent self-regulated dapat memberikan kinerja tinggi jika model self-regulation yang tepat digunakan. Arsitektur lengkap untuk membangun kota pintar masa depan yang kompleks berdasar paradigma pemikiran sistem, yang menggunakan multi-agent system yang dapat diatur sendiri yang terintegrasi dengan fog computing untuk implementasi saat ini sedang dipersiapkan. Jurnal ini menggunakan objek Smart City sebagai lingkungannya yang terdiri dari seperangkat sistem kompleks yang independen dan heterogen, yang tersebar luas, yang memiliki tujuan sendiri dan berkolaborasi satu sama lain untuk memenuhi misi global bersama. Akan ada beberapa karakteristik yang menantang dari Smart City berbasis sistem di masa depan. Di sini ada 5. Yang pertama ada kemandirian operasional sistem konstituen. Kedua, distribusi geografis sistem konstituen. Ketiga, potensi perilaku yang muncul dari antar kelompok utilitas yang bergantung. Dan terakhir, evolusi berkelanjutan dari sistem ini. Di sini ada archetype model yang dibuat yang menggambarkan kondisi penduduk dari suatu kota yang secara repetitif melakukan aktivitas ekonomi global. Pada model ini, variabel populasi berhubungan secara positif terhadap aktivitas ekonomi global. Aktivitas ekonomi global yang repetitif ini membentuk reinforcing loops karena adanya aktivitas pembangunan ekonomi yang didorong pertumbuhan penduduk yang berkelanjutan. Selanjutnya di sini bisa dilihat dari reinforcing loop yang pertama, di mana ini merupakan hasil dari aktivitas repetitif ekonomi global yang secara positif menghasilkan lapangan kerja dan penghasil upah bagi pekerja. Selanjutnya, upah yang didapat memiliki arus positif untuk digunakan dalam mengkonsumsi barang consumer goods. Terakhir, perilaku konsumtif secara positif menyebabkan aktivitas ekonomi global terus berjalan. Selanjutnya di sini bisa dilihat dari reinforcing loop kedua, di mana ini merupakan hasil dari aktivitas repetitif organisasi ekonomi global yang secara positif mendorong peluang investasi dan kegiatan produksi. Selanjutnya dari investasi dan kegiatan produksi yang dilakukan menghasilkan keuntungan yang memiliki arus positif untuk membayarkan pajaknya untuk organisasi publik. Loop akan berjalan seperti itu terus-menerus. Selanjutnya dari aktivitas ekonomi global ini yang berjalan pada suatu wilayah tentu menghasilkan dampak negatif yang dihasilkan. Di sini bisa diambil salah satu contohnya pada suatu kota, yaitu emisi karbon dioksida yang bisa dilihat dari arus positif dari global economic activity menuju yang menghasilkan emisi karbon dioksida. Dari aktivitas reinforcing loop pertama dan kedua yang menghasilkan efek negatif berupa emisi karbon dioksida ini, pada sebuah kota yang memiliki kompleksitas terhadap lingkungannya juga memiliki sumber lain terhadap dampak yang sama. Di sini bisa dilihat dari erupsi, kebakaran, hewan, dan tanaman yang mempengaruhi secara positif tingkat gas rumah kaca.
Di sini gas rumah kaca memiliki dampak positif terhadap panas yang tertahan di atmosfer yang menyebabkan pemanasan global. Dampak jangka panjang dari kerusakan lingkungan yang dapat menyebabkan kenaikan permukaan laut, gangguan cuaca, pecahnya glacier, kekeringan, dan badai yang lebih sering. Selanjutnya dari masalah-masalah tersebut yang terjadi, how we counter this problem. Dari reinforcing loop yang terjadi yang menyebabkan long-term problem, dibutuhkan peran agent pada smart city untuk melimitasi permasalahan tersebut. Agar global warming yang terjadi tidak semakin parah. Di sini digunakan social alarm sebagai agent instrumen yang dipasang untuk mengukur limit karbon dioksida yang ditampung dalam cloud system dan diolah untuk menyiapkan strategi to reduce untuk mengurangi global warming yang terjadi. Maka dari itu muncul balancing loop. Ada 3 balancing loop di sini sebagai penetral atau pengcounter dari reinforcing loop yang ada yang terjadi pada kondisi sekarang. Di sini terciptanya 3 balancing loop. Yang pertama, investasi untuk menurunkan emisi karbon. Balancing loop kedua untuk merubah habits konsumsi. Balancing loop ketiga untuk mencari proses produksi baru. Dan ketiga loop ini memiliki arus negatif terhadap aktivitas ekonomi global untuk mengcounter dampak negatif yang dihasilkannya. Dan terakhir di sini ada balancing scorecard untuk menjabarkan ketiga balancing loop yang tadi. Balancing loop pertama, investment, digunakan untuk membiayai tindakan untuk mengurangi emisi karbon. Dengan indikator kerja, menentukan produk-produk yang eco-friendly. Target kinerjanya untuk mengurangi emisi karbon di bawah batas toleransi minimum. Deteksi dininya adalah supervisi dari agent system. Pelaksananya di sini ada pemerintah, business owner, dan agent supervisor. Balancing loop kedua yaitu change habit digunakan untuk pengembangan perubahan kebiasaan konsumsi masyarakat dengan indikator untuk mendukung budaya perubahan kebiasaan konsumsi. Target kinerjanya untuk mengurangi konsumsi produk yang proses produksinya menghasilkan efek gas rumah kaca. Dengan deteksi dini supervisi dari agent system dan pelaksananya adalah pemerintah, penanggung jawab wilayah, dan agent supervisor. Yang balancing loop terakhir di sini ada production process, digunakan untuk mendorong perubahan dalam proses produksi dengan indikator merubah proses produksi yang lebih eco-friendly. Target kinerjanya untuk proses produksi dengan hasil emisi karbon yang minimum. Deteksi dininya adalah supervisi dari agent system dan pelaksananya ada pemerintah, business owner, dan agent supervisor. Sekian presentasi untuk UTS pengantar berpikir sistem saya. Terima kasih.